hilang di tengah sawah Pak Jarwo. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hidup seorang pemuda bernama Dani. Usianya 27 tahun, seorang pekerja lepas yang sering membantu para petani di sekitar desanya. Dani adalah seorang yatim piatu yang dikenal sederhana dan pekerja keras. Ia tinggal sendirian di rumah kecil yang diwariskan orang tuanya, tak jauh dari hamparan sawah yang membentang luas. Hari itu, Pak Jarwo, seorang petani tua di desa, meminta Dani membantu memanen padi. Sawah milik Pak Jarwo berada di pinggiran desa, tepat di bawah kaki bukit kecil yang oleh warga disebut Bukit Selawe. Bukit itu dikelilingi oleh cerita mistis. Konon, pernah ada beberapa warga yang hilang setelah melintasi area tersebut pada malam hari. Namun, Dani tak memikirkan hal-hal itu. Baginya, cerita seperti itu hanyalah karangan orang-orang tua untuk menakut-nakuti anak kecil. Jadi, ia mengiyakan permintaan Pak Jarwo dan berjanji akan datang ke sawah selepas zuhur. Langit siang itu cerah, angin bertiup lembut, membawa aroma jerami basah yang khas. Dani tiba di sawah Pak Jarwo dengan sabit di tangan dan topi caping di kepala. Ia bekerja dengan semangat, memotong padi yang menguning, mengikatnya menjadi ikatan besar, lalu menumpuknya di pinggir sawah. Suara jangkrik bercampur dengan gemerisik padi yang bergoyang terkena angin, menciptakan suasana khas pedesaan yang tenang. Namun, ketika senja mulai turun, Dani merasa sesuatu yang ganjil. Udara menjadi lebih dingin dari biasanya, dan suasana tiba-tiba hening. Bahkan suara jangkrik dan burung pipit yang biasa berkicau di sore hari lenyap begitu saja. Dani berhenti sejenak, mengusap peluh di dahinya, lalu memandang sekeliling. Cahaya matahari yang memudar menciptakan bayang-bayang panjang di antara batang-batang padi. "Pak Jarwo," panggil Dani, berharap pria tua itu masih ada di sekitar, tapi tak ada jawaban. Dani merasa sedikit khawatir. Ia mengingat cerita yang pernah ia dengar dari warga desa tentang sawah dekat Bukit Selawe. Beberapa orang mengaku pernah melihat bayangan aneh di antara padi saat senja, seperti seseorang berjalan, tapi tidak meninggalkan jejak. Cerita itu kembali terlintas di pikirannya, membuat bulu kuduknya meremang. Dani memutuskan untuk mengemasi alat-alatnya dan segera pulang. Tapi saat ia membungkuk untuk mengambil sabitnya, ia mendengar suara gemerisik. Awalnya kecil, seperti suara angin yang menggoyangkan batang padi, tapi suara itu semakin jelas, seperti langkah kaki seseorang yang mendekat. "Pak Jarwo, itu Pak Jarwo, ya?" panggil Dani lagi. Kali ini suaranya sedikit bergetar, tapi lagi-lagi tak ada jawaban. Ia menoleh ke arah suara itu. Di tengah bayang-bayang padi yang bergoyang, Dani melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Ada sosok hitam berdiri di kejauhan. Tubuhnya tinggi dan kurus, hampir tak berbentuk. Sosok itu diam, tak bergerak, seperti mengamati Dani dari jauh. Dani mengusap matanya, berpikir mungkin itu hanya ilusi karena kelelahan. Tapi saat ia melihat kembali, sosok itu masih ada, bahkan terlihat lebih dekat. "Siapa itu?" tanya Dani. Suaranya terdengar serak, tapi sosok itu tetap diam. Dengan cepat, Dani mengambil sabitnya dan mulai berjalan meninggalkan sawah. Tapi entah mengapa, jalannya terasa berat, seperti ada yang menarik kakinya. Ia memaksa dirinya untuk terus melangkah, meski jantungnya berdetak kencang. Sebelum mencapai jalan utama, Dani mendengar sesuatu yang membuat darahnya membeku. Suara tawa pelan, lirih, seperti datang dari segala arah. Ia menoleh ke belakang, dan sosok itu sudah tak terlihat. Tapi Dani merasa ada yang salah. Sebelum ia bisa menyadari apa yang terjadi, sesuatu menyentuh pundaknya. Dani terlonjak saat merasakan sentuhan di pundaknya. Ia berbalik cepat, siap mengayunkan sabitnya. Namun yang ia lihat hanyalah Pak Jarwo. Wajah pria tua itu terlihat kusut, seolah ia baru saja berlari sejauh 1 kilometer. "Dani, kamu kenapa?
Kok bengong di tengah sawah? Tanya Pak Jarwo. Suaranya terdengar cemas. Dani menghela napas lega meski dadanya masih sesak. Pak, tadi saya lihat sesuatu. Di sana. Ia menunjuk ke tengah sawah, tempat ia melihat sosok hitam tadi. Tapi kini tempat itu kosong. Tak ada apa-apa selain batang padi yang bergoyang perlahan diterpa angin. Pak Jarwo menatapnya dengan alis terangkat. Sesuatu? Maksudmu apa? Dani menggelengkan kepala, mencoba menenangkan dirinya. Mungkin saya cuma capek, Pak. Ayo pulang saja. Sudah hampir maghrib. Pak Jarwo mengangguk setuju. Bersama-sama mereka berjalan menuju jalan utama. Sepanjang perjalanan, Dani merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka. Meski ia tak berani menoleh ke belakang. Malam itu, Dani berbaring di ranjang kecilnya. Tapi ia tak bisa tidur. Suara jangkrik yang biasa menenangkan justru terasa mengganggu malam ini. Pikirannya terus terbayang pada sosok hitam di sawah. Apa itu? Apakah hanya ilusi akibat lelah atau sesuatu yang nyata? Tiba-tiba, ia mendengar suara ketukan di jendela. Tok, tok, tok. Dani terdiam. Matanya mengarah ke jendela kayu di sebelah tempat tidurnya. Jantungnya berdetak lebih cepat. Rumahnya kecil, hanya terdiri dari satu kamar dan dapur, dikelilingi oleh pohon bambu yang menjulang tinggi. Siapa yang mengetuk di tengah malam seperti ini? Siapa di sana? Tanya Dani. Suaranya bergetar. Tak ada jawaban, hanya ketukan yang kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Dani mengumpulkan keberanian, mengambil lampu minyak di meja, dan berjalan menuju jendela. Dengan tangan gemetar, ia membuka daun jendela sedikit, cukup untuk mengintip keluar. Tapi yang ia lihat hanyalah kegelapan. Ia menarik napas panjang, menenangkan dirinya. Mungkin hanya ranting bambu yang tertiup angin, gumamnya. Namun, saat ia menutup jendela, pandangannya menangkap sesuatu di kejauhan. Di tengah gelap, di antara batang-batang bambu yang bergerak, ia melihat sosok itu lagi. Tinggi, kurus, tak berbentuk, berdiri mematung. Dani terhuyung mundur, lampu minyak di tangannya hampir terjatuh. Ketika ia menatap lagi, sosok itu menghilang, seolah menyatu dengan bayang-bayang malam. Keringat dingin mengalir di dahinya. Ia buru-buru menutup jendela rapat-rapat dan mengunci pintu. Keesokan harinya, Dani menceritakan kejadian itu kepada Pak Jarwo. Ia berharap pria tua itu bisa memberinya jawaban. Pak Jarwo menghela napas panjang sambil memandangi sawah yang terhampar luas di depan mereka. Dani, kau tahu Bukit Selawe itu bukan tempat biasa, kan? Ya, saya tahu. Tapi saya pikir cerita-cerita itu cuma omong kosong, jawab Dani, meski suaranya terdengar kurang yakin. Pak Jarwo menatapnya dengan sorot mata serius. Bukan cuma cerita, nak. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang tak suka diganggu. Dulu, sebelum kau lahir, ada petani yang hilang di sekitar bukit itu. Yang ditemukan hanya topi dan alat pertaniannya. Mereka bilang, itu perbuatan penghuni bukit. Dani merasa perutnya mual mendengar cerita itu. Jadi, apa yang saya lihat itu? Pak Jarwo mengangguk perlahan. Aku tak tahu pasti, tapi sebaiknya kau jangan kembali ke sana sendirian. Dan kalau kau mendengar atau melihat sesuatu, jangan balas, jangan menoleh. Dani mencoba mengabaikan rasa takutnya, tapi dalam hati, ia tahu ia telah melanggar sesuatu. Entah apa, tapi ia yakin sosok itu tak akan berhenti begitu saja. Malamnya, Dani kembali dihantui mimpi aneh. Ia melihat dirinya berada di tengah sawah, sendirian. Sosok hitam itu muncul lagi, kali ini lebih dekat. Dani tak bisa bergerak, hanya bisa melihat sosok itu mendekat perlahan. Lalu, ia mendengar suara berbisik, pelan tapi jelas. Jangan kembali, jangan kembali. Dani terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Tapi ketika ia membuka mata, ia menyadari sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sabit yang ia tinggalkan di rumah Pak Jarwo kini tergeletak di sudut kamarnya, berlumuran tanah basah. Dani menatap sabit itu dengan mata melebar. Ia yakin meninggalkan alat itu di rumah Pak Jarwo kemarin sore. Tapi sekarang, sabit itu ada di sudut kamarnya,
dengan tanah basah menempel pada bilahnya. Tanah itu mengeluarkan bau anyir, seperti darah yang bercampur lumpur. Tubuhnya gemetar. Siapa yang memasukkan ini ke sini? Gumamnya dengan suara serak. Ia mencoba mencari jawaban, tapi tak ada jejak atau tanda seseorang masuk ke rumahnya. Semua pintu dan jendela terkunci rapat seperti biasa. Dengan hati-hati, Dani mengambil sabit itu, membungkusnya dengan kain, dan meletakkannya di luar rumah, di dekat tumpukan kayu bakar. Ia berharap bisa melupakan kejadian ini, tapi dalam hati, ia tahu ada sesuatu yang tak beres. Hari itu, Dani memutuskan untuk tidak bekerja di sawah. Ia menghabiskan waktu di balai desa, mencoba mengalihkan pikiran dengan berbincang bersama warga. Namun, pikirannya terus kembali pada sosok di sawah dan sabit misterius itu. Ia ingin menceritakan semuanya pada Pak Jarwo, tapi pria tua itu tidak terlihat sejak pagi. Sore harinya, seorang tetangga, Bu Sarti, datang ke rumah Dani dengan wajah cemas. "Dani, kamu tahu Pak Jarwo di mana? Sejak pagi belum kelihatan, padahal biasanya dia ada di warung." Pertanyaan itu membuat Dani merinding. Ia ingat nasihat Pak Jarwo tentang tidak kembali ke Bukit Selawe dan tidak menoleh jika mendengar sesuatu. Tapi kini pria tua itu hilang. Mungkin dia di sawah, jawab Dani dengan ragu. Bu Sarti menggeleng. Tidak ada yang melihatnya ke sana. "Aku khawatir, Dani. Kau tahu sendiri, tempat itu kadang-kadang..." Bu Sarti tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi Dani tahu apa yang ia maksud. Malamnya, Dani kembali dihantui mimpi. Ia berjalan di tengah sawah, dikelilingi bayangan gelap. Sosok hitam itu muncul lagi, kali ini jelas lebih dekat. Dani mencoba melangkah mundur, tapi tubuhnya terasa kaku. Sosok itu mengulurkan tangan kurusnya, menunjuk ke arah Bukit Selawe. "Dia ada di sini," suara itu berbisik. Pelan tapi tajam, membuat bulu kuduk Dani berdiri. Ia terbangun dengan napas tersengal. Tubuhnya basah oleh keringat. Tapi yang membuatnya ketakutan adalah suara ketukan yang terdengar dari luar pintu. Tok, tok, tok. Dani tidak langsung bergerak. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah ranting atau hewan liar. Tapi ketukan itu kembali terdengar, kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. "Dani!" Suara berat dan serak memanggil namanya dari balik pintu. Itu suara yang sangat familiar. Suara Pak Jarwo. Dengan ragu, Dani berdiri dan mendekati pintu. "Pak Jarwo, itu Bapak, kan?" tanyanya. Suaranya bergetar. "Ini aku, Dani. Bukalah pintunya," jawab suara itu. Tapi Dani ragu. Suara itu terdengar aneh, seperti bercampur dengan bisikan lain. Ia mengintip melalui celah kecil di pintu dan tubuhnya langsung kaku. Di luar berdiri Pak Jarwo, tapi wajahnya terlihat pucat dengan mata yang kosong menatap lurus ke arahnya. "Pak, kenapa Bapak di sini malam-malam?" tanya Dani dengan napas tertahan. Pak Jarwo tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, tubuhnya tidak bergerak, tapi bibirnya melontarkan satu kalimat. "Jangan lari, Dani. Kau harus ke bukit. Mereka menunggumu." Dani mundur dengan ketakutan. Ia segera mengunci pintu lebih rapat dan berlari ke kamarnya. Tapi suara Pak Jarwo terus terdengar dari luar, memanggil-manggil namanya. Dani menutup telinganya, berharap suara itu berhenti. Namun beberapa saat kemudian, suara itu menghilang. Dani mengintip keluar melalui jendela, dan tak ada siapapun di sana. Tapi di depan rumahnya, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Sabit yang ia letakkan di luar kini tertancap di tanah dengan darah segar menetes dari ujungnya. Esok paginya, tubuh Pak Jarwo ditemukan di tengah sawah, tak jauh dari Bukit Selawe. Tidak ada tanda-tanda luka, tapi wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Orang-orang desa mulai berbicara tentang kutukan bukit itu. Dani tahu ini belum selesai. Sesuatu menunggunya di sana, dan ia tak bisa menghindarinya lebih lama lagi. Dani duduk di teras rumahnya, menatap sabit yang masih tertancap di tanah. Pagi itu, udara terasa dingin, tidak seperti biasanya. Langit terlihat mendung,
dengan awan kelabu menggantung rendah. Di dalam dadanya, ketakutan bercampur dengan rasa penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi di Bukit Selawe? Orang-orang desa berkumpul di rumah Pak Jarwo pagi itu, membicarakan kematian pria tua itu yang penuh misteri. Beberapa warga berspekulasi tentang serangan binatang liar, tapi Dani tahu itu bukan penjelasan yang tepat. Sosok yang ia lihat di sawah dan mimpi yang terus menghantui malam-malamnya memberi tanda bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Dia melihat sesuatu, kata Bu Sarti saat Dani melewati kerumunan. Lihat saja wajahnya. Itu bukan wajah orang yang meninggal dengan tenang. Dani mendekati kerumunan dan bertanya, apa ada yang menemukan sesuatu di dekat jasadnya? Barang-barang atau tanda-tanda lain? Pak Lurah menggeleng sambil menghela napas berat. Hanya topinya dan beberapa padi yang tercerai-berai. Anehnya, tak ada jejak apapun di sekitar tubuhnya. Kata-kata itu membuat Dani merinding. Tak ada jejak, bahkan di sawah yang berlumpur. Malamnya, Dani mencoba memejamkan mata, tapi ia tahu tidur takkan datang mudah. Rasa bersalah menggerogoti pikirannya. Jika saja ia lebih berani membuka pintu malam itu, mungkin ia bisa menyelamatkan Pak Jarwo. Tapi dalam hati, ia tahu itu adalah kebohongan. Pak Jarwo sudah terjebak dengan sesuatu yang tak terlihat. Pukul 1 dini hari, Dani mendengar langkah-langkah berat di depan rumahnya. Terdengar seperti seseorang berjalan di atas tanah berlumpur. Tok, tok, tok. Langkah itu berhenti di depan pintu. Ia menahan napas. Detik berikutnya, suara ketukan kembali terdengar, sama seperti malam sebelumnya. Dani, suara itu berbisik, terdengar jauh lebih seram. Kali ini ia tidak mencoba melihat keluar jendela. Tubuhnya gemetar saat suara itu kembali memanggilnya. Jangan lari, kau harus datang, mereka menunggumu. Setelah beberapa saat, suara itu menghilang, meninggalkan keheningan yang menekan. Tapi Dani tahu, ia tak bisa terus menghindar. Bukit Selawe memanggilnya. Pagi itu, Dani mengambil sabitnya dan memutuskan untuk pergi ke bukit. Ia tak memberitahu siapapun, takut orang-orang desa akan melarangnya. Dengan langkah berat, ia melewati sawah dan ladang, mengikuti jalan setapak yang mulai tertutup ilalang. Udara di sekitar bukit terasa lebih dingin, dan setiap langkah yang ia ambil diiringi suara desiran angin yang aneh. Ketika ia sampai di kaki bukit, pandangannya tertuju pada sesuatu yang mencolok. Sebuah gundukan tanah yang tertutup rumput liar, dengan sebatang kayu tua tertancap di tengahnya. Kayu itu dihiasi dengan kain merah yang sudah kusam, bergoyang pelan tertiup angin. Apa ini? Dani bergumam sambil mendekati gundukan itu. Ia merasakan sesuatu yang aneh, seperti ada mata yang mengawasinya dari balik pohon-pohon di sekitar. Bau anyir kembali tercium, kali ini lebih kuat. Ia mencoba menahan rasa mual yang menyerang. Saat ia berdiri di depan gundukan itu, tanah di sekitarnya terasa bergetar ringan. Sebuah bisikan terdengar, sangat pelan tapi cukup jelas di telinganya. Jangan di sini, pergi. Dani melangkah mundur dengan tubuh gemetar. Tapi saat ia hendak berbalik, sesuatu muncul dari balik pohon. Sosok hitam itu lagi. Kali ini, ia bisa melihatnya dengan lebih jelas. Tinggi, kurus, dengan tangan yang terlalu panjang untuk ukuran tubuhnya. Wajahnya tidak berbentuk, hanya bayangan gelap yang berdenyut seperti kabut. Sosok itu mengangkat tangannya, menunjuk langsung ke Dani. Kau sudah melanggar, kau harus bayar. Dani merasa tubuhnya membeku. Ia ingin berlari, tapi kakinya terasa terpaku di tanah. Tiba-tiba, sabit yang ia bawa terlepas dari tangannya, melayang ke udara, dan tertancap keras di gundukan tanah di depannya. Sebuah suara gemuruh terdengar, dan tanah di sekitar gundukan mulai merekah. Dani menutup wajahnya, mencoba melindungi diri dari debu dan angin yang tiba-tiba berputar. Tapi ketika ia membuka mata, ia menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Dari celah tanah yang terbuka, sesuatu mulai keluar. Sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Dani berdiri membeku,
menatap celah tanah yang terbuka lebar di depannya. Suara gemuruh yang menggelegar kini berubah menjadi bisikan-bisikan aneh, seperti ratusan orang berbicara dalam bahasa yang tidak ia pahami. Dari celah itu, sesuatu mulai merayap keluar, seperti bayangan pekat, berbentuk cairan yang mengalir dengan lambat, namun terasa hidup. Bayangan itu membentuk wujud samar, seperti manusia, tapi terlalu bengkok dan tidak natural. Mereka tampak seperti mencoba meraih Dani dengan tangan-tangan kurus dan memanjang. Wajah mereka kosong, hanya ada lubang hitam di tempat mata, dan mulut seharusnya berada. Dani mundur dengan napas tersengal. Apa ini? Gumamnya. Hampir tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Sosok-sosok itu mendekat, dan bisikan mereka menjadi lebih jelas. Darah, hutang, bayar. Kata-kata itu berulang-ulang, semakin keras hingga menjadi seperti raungan di telinganya. Dani memegang kepalanya, mencoba menahan rasa sakit yang menjalar. Dalam keputusasaan, ia berteriak, "Apa yang kalian inginkan dariku? Aku tidak tahu apa-apa tentang ini." Tiba-tiba dari balik bayangan-bayangan itu, sosok Pak Jarwo muncul. Tapi kali ini, wajahnya tidak lagi seperti yang Dani kenal. Wajah itu retak, seperti topeng tua yang hampir hancur, dan dari retakan itu mengalir cairan hitam pekat. Dani, suara Pak Jarwo terdengar serak, seperti bercampur dengan suara lain yang lebih berat. Kau telah melanggar aturan, kau menggali rahasia yang harusnya terkubur. Dani gemetar. Aku tidak melakukan apa-apa, aku hanya bekerja di sawah. Pak Jarwo menggeleng pelan, lalu menunjuk sabit yang tertancap di tanah. Kau membuka jalan, setiap langkahmu, setiap tetes keringatmu memperkuat mereka. Kau tidak sadar, tapi kau telah menjadi bagian dari mereka. Dani mencoba mengingat, semua yang ia lakukan di sawah terasa normal, seperti pekerjaan sehari-hari, tapi ingatan tentang suara-suara aneh, bisikan di malam hari, dan mimpi-mimpi buruk membuatnya mulai meragukan dirinya sendiri. Kubur ini, apa yang ada di dalamnya? Tanyanya, suaranya bergetar. Pak Jarwo mengangkat tangannya, menunjuk ke arah gundukan tanah yang kini terbuka lebar. Ini adalah tempat mereka yang dikutuk. Dahulu kala, desa ini mengorbankan mereka, leluhur yang dianggap pembawa sial. Mereka dikubur hidup-hidup di sini, bersama dengan rahasia kelam desa ini. Dani menatap gundukan itu dengan horor. Jadi, desa ini... Pak Jarwo mengangguk. Mereka diam selama bertahun-tahun, tapi kau, Dani, kau membangunkan mereka. Mereka lapar. Mereka ingin lebih dari sekadar tanah ini. Mereka ingin semua orang yang terkait dengan tempat ini. Bayangan itu semakin mendekat, dan Dani tahu ia tidak punya banyak waktu. Dalam kepanikan, ia memikirkan satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini. Ia harus menutup celah itu. Dengan nekat, Dani berlari ke arah sabit yang tertancap di tanah. Tangan-tangan bayangan mencoba meraihnya, tapi ia berhasil menghindar. Dengan seluruh kekuatan yang ia miliki, ia mencabut sabit itu, berharap tindakan itu bisa menghentikan apa yang sedang terjadi. Tapi tanah malah berguncang lebih keras, seperti menolak perbuatannya. Sosok-sosok bayangan itu kini bergerak lebih cepat, melingkari Dani. Udara di sekitar menjadi berat, seperti menekan tubuhnya. Dani merasa sulit bernapas. Dani! Suara Pak Jarwo bergema, kali ini terdengar seperti peringatan. Kau hanya punya satu pilihan, tinggalkan tempat ini, jangan pernah kembali. Dani menatap Pak Jarwo, lalu ke arah celah yang semakin membesar. Ia tahu ia tidak bisa menutupnya sendirian, tapi ia juga tahu, jika ia tidak pergi sekarang, ia akan menjadi bagian dari kegelapan itu. Dengan langkah berat, Dani berlari meninggalkan bukit, meninggalkan semuanya di belakang. Suara bisikan, raungan, dan gemuruh tanah mengikuti langkahnya. Tapi ia tidak menoleh. Ia terus berlari hingga ia tiba di tepi sawah, di mana cahaya pagi mulai muncul di ufuk timur. Ketika ia menoleh ke belakang, Bukit Selawe terlihat sunyi, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi Dani tahu,
Kegelapan itu masih ada di sana, menunggu kesempatan lain untuk keluar. Tamat.